Kenalkan, nama saya Reni Ratnawati dengan NIM 21104174343 kelas M1. Pernah ada seorang pria miskin namanya Hans. Dia tidak punya uang, tidak ada rumah dan tidak ada makanan, tapi dia senang. Saya akan menemukan sesuatu yang dia katakan. Saya akan berjalan di jalan ini ke kota berikutnya. Setelah waktu yang singkat, seorang wanita yang sangat tua menelpon kepadanya dari seberang jalan. "Apa yang kamu inginkan?" bertanya pada Hans. "Apa yang kamu inginkan?" kata wanita tua. "Itu apa yang saya inginkan. Saya ingin uang." "Kamu dapat memiliki uang," kata wanita tua itu. "Ambil mantel biru ajaib ini dan naik ke puncak pohon tinggi itu. Turun di dalamnya. Anda akan masuk ke sebuah ruangan besar dengan 300 lampu dan ada 3 pintu masuk. Melalui pintu pertama dan Anda akan melihat sebuah kotak besar. Di atas kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar telur. Jangan takut, itu akan jika Anda meletakkan mantel biru saya di lantai. Ambil anjing itu dan letakkan di atas mantel di depan kotak. Buka kotak itu dan Anda akan melihat uang. Ambil beberapa. Lewati pintu kedua dan Anda akan melihat kotak yang lebih besar di kotak itu. Duduk anjing dengan mata sebesar jeruk. Jangan takut. Jika tidak ada salahnya Anda meletakkan anjing di atas mantel di depan kotak. Buka kotaknya dan kamu akan melihat emas. Ambil beberapa. Lewat pintu ketiga. Di sana kamu akan melihat kotak terbesar. Di kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar piring. Jangan takut, ramah akan permata di dalam kotak. Ambil beberapa. Itu luar biasa, kata Hans. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya tidak ingin uang atau emas atau permata, kata wanita tua itu. Saya hanya ingin satu hal kecil dari kamar 3. Ada kotak kaca kecil. Nenek saya hilang di sana. Bawa saya tangan kotak itu, memanjat pohon dan kemudian turun di dalam pohon. Dia turun dan turun. Kemudian dia melihat 300 lampu dan 3 pintu. Dia membuka pintu pertama dan pergi ke sebuah ruangan kecil. Di sana di atas sebuah kotak ada seekor anjing dengan mata sebesar telur. "Anjing yang baik," berkata Hans. Dia ingat kata-kata wanita tua itu. Dia meletakkan mantel birunya di lantai dan dia mengambil anjing itu dan meletakkannya di atas mantel di depan kotak. Dia membuka kotak itu dan dia sangat bersemangat. Dia mengambil beberapa uang dan memasukkannya ke dalam topinya. Dia mengambil anjing itu ke dalam kotak dan pergi ke kamar kedua. Di sana di atas sebuah kotak ada seekor anjing dengan mata sebesar jeruk. "Anda adalah anjing yang baik," kata Hans. Dia meletakkan anjing itu di depan kotak dan membuka kotak itu. Matanya tiba-tiba menjadi kuning seperti emas. Di dalam kotak yang diambil Hans beberapa emas dan memasukkannya ke dalam topinya. Lalu dia pergi ke ruangan terakhir. "Mata anjing sebesar piring. Anda adalah anjing yang sangat baik," kata Hans. Melihat permata di dalam kotak, matanya tiba-tiba merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Dia mengambil beberapa permata dan meletakkannya di sepatunya. Lalu dia ingat kotak kaca wanita tua itu. Dia menemukan di lantai di sebelah anjing. Dia memanjat ke dalam pohon lagi. Kali ini lebih sulit dengan emas dan permata yang berat. Tetapi dia keluar dari pohon melempar
melemparkan kotak yang disebut wanita tua itu. Ketika dia melihatnya, tetapi dia tidak melemparkan, tiba-tiba sebuah batu memukul kepala, membuat saya akan jatuh dan mati. Dia pikir, tetapi dia mengeluarkan tangan dan dia tidak jatuh. Apakah Anda melempar batu yang dia panggil? Ya, sekarang beri saya. Dia tidak terlalu ramah sekarang. Saya tidak akan memberi saya kepada Anda. Dia bertanya kepada wanita tua, menjadi sangat marah dan wajahnya sangat jelek. Dia naik ke tanah dan berjalan pergi di jalan. Dia memanggilnya nama, tetapi dia tidak menjawab. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu malam ketika dia datang ke kota, dia menemukan kamar yang sangat bagus dan meminta makanan terbaik keesokan harinya. Dia pergi keluar dan membeli pakaian indah. Dia adalah orang yang sangat penting dan kaya. Orang mengira dia tiba-tiba punya banyak teman. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu tentang sang putri?" Apa putri?" bertanya pada Hans. "Siapa dia? Di mana dia tinggal?" "Kamu tidak bisa melihatnya," menjawab pria itu. "Mengapa tidak?" "Tidak, karena dia akan di rumah besar dan dia tidak bisa meninggalkannya. Hanya ada satu pintu, jendelanya tinggi. Dia tidak pernah keluar." Raja berkata, "Tidak ada yang bisa melihatnya." "Mengapa dia hidup seperti itu?" tanya Hans. "Karena seorang laki-laki tua yang pandai berkata kepada raja, 'Putrimu akan menikah dengan pria miskin.'" Raja sangat marah. Dia membangun rumah besar dengan jendela tinggi dan menutup putri di dalamnya. "Aku mau untuk melihat sang putri," berkata Hans. Dia menemukan rumah dan pergi ke pintu, tetapi pelayan raja dengan cepat mengirimkan pergi. Kemudian dia mengenakan pakaian yang paling mahal dan pergi ke rumah raja. Raja sangat marah. "Jangan dekati rumahku lagi," dia berteriak. "Aku akan memenggal kepalamu dan meletakkannya di atas tongkat." Hans Kent hidup dengan baik saat ini dan cepat menggunakan uangnya. Suatu hari dia hanya memiliki 2 permata. Dia meninggalkan kamarnya yang bagus. Dia menemukan sebuah rumah miskin dan tinggal di dalamnya. Hans miskin sekarang. Tidak ada yang memasak makanan, tidak ada yang membersihkan sepatunya, tidak. Teman-teman yang kaya tidak mengundangnya ke rumah mereka. Dia mencoba mencari pohon dengan ketiga anjing itu lagi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa saat, Hans tidak punya uang. Tidak ada uang untuk makan. Dia melihat sekeliling kamarnya. Apa yang bisa dia jual di sana? Di atas meja dia melihat kotak kaca kecil. "Mungkin saya bisa membeli roti dengan ini," dia pikir. Mengapa wanita tua itu menginginkannya? Itu kaca, tapi saya tidak bisa melihat ke dalamnya. Mungkin ada permata atau emas di dalamnya. Dia mencoba membuka kotak itu, tapi dia tidak bisa. Dia memukulnya sekali dengan tangan yang tiba-tiba anjing dengan mata emas sebesar telur muncul di depannya. "Apa yang Anda inginkan?" bertanya kepada anjing. "Apa yang saya inginkan?" menangis Hans. "Saya ingin uang." Anjing itu pergi dengan cepat kembali dengan sekantong uang di mulutnya. Hans berpikir, lalu dia berkata, "Saya tahu. Anjing pertama datang ketika saya memukul kotak sekali. Anjing kedua akan datang ketika saya memukul kotak lagi. Anjing ketiga akan datang ketika saya memukul kotak 3 kali." Dia memukul kotak 1, 2, dan anjing dengan mata sebesar jeruk membawa emas. Dia memukul kotak
3 kali, 1, 2, 3, dan anjing dengan mata sebesar piring permata tempat Hans kaya lagi. Dia membeli pakaian yang indah dan pindah ke rumah besar. Semua temannya kembali. Kenapa kamu tidak mengunjungi kami? Dia bilang, di mana kamu, Hans? Tidak menyukai teman-teman itu. Dia hanya memikirkan putri yang sedih. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa berjalan di taman ibunya sudah mati. Dia hanya bisa berbicara dengan para pelayan dan raja tua. Dia memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Suatu malam Hans tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia punya ide dan dia bangun dari tempat tidurnya. Dia mengambil kotak kaca dan dia begitu anjing datang. Itu malam-malam yang indah, kata Hans, dan tidak ada yang akan melihat saya. Tahu bahwa sang putri ingin berjalan-jalan di taman. Saya membawanya ke sini dengan sangat cepat. Anjing itu kembali. Sang putri sedang tertidur dan punggung wajahnya yang sangat cantik. Sedih Hans membangunkannya dan membawanya ke taman. Gimana aku? Dia menangis. Apa yang terjadi? Dia takut. Kamu berjalan denganku di tamanku, berkata Hans. Lihat bunganya tertidur. Tamannya menangis. Sang putri akan saya di luar dengan taman di bawah kaki saya dan langit di atas kepala saya. Tidak ada dinding, tidak ada jendela. Saya bisa mendengar suara malam di sekitar mereka berjalan untuk waktu yang sangat lama. Kemudian matahari mulai muncul. Saya harus pergi, katanya. Tapi bagaimana cara saya sampai di sini? Hans memberitahu tentang kotak kaca dan anjing-anjing itu. Anjing-anjing, dia memukul kotak dan memanggil anjing itu. Anjing yang baik, dia berkata. Ketika itu muncul, Anda memiliki mata yang indah. Bawa saya pulang. Saya tidak ingin ada yang melihat kami. Terima kasih untuk malam ini. Tangan sang putri naik ke punggung anjing dan tertidur. Di keesokan harinya, sang putri tidak ingat apa-apa, tapi dia merasa berbeda. Pelayannya Anna, seorang wanita yang cemburu dan tidak baik, membangunkannya. Dia berkata, bangun putri, itu adalah tengah hari. Raja sedang menunggumu, katanya sang putri, dan dia melompat dengan gembira keluar dari tempat tidur. Lihat Anna, itu hari yang indah. Anna melihat berpikir beberapa hal yang aneh. Pertama, putri selalu bangun jam 7, tapi hari ini jam 12. Kedua, putri selalu sedih, tapi hari ini dia bahagia. Ketiga, bagian bawah gaun malam putri kotor. Keempat, ada bunga putih yang indah di lantai kamar tidur putri, tapi tidak ada bunga putih di taman Raja. Anna, putri ke raja, mari kita tunggu dan lihat, kata raja. Ketika dia keluar lagi, kita akan mengikutinya. Hans jatuh cinta dengan sang putri. Dia memikirkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Setelah ketiga hari, dia tidak sabar. Dia memukul kotak kaca 1, 2, dan anjing dengan mata sebesar jeruk muncul. Tolong bawa sang putri ke kebun saya, katanya. Anjing itu pergi ke pengarang SS, tapi Anna juga ada di sana. Anjing itu membawa putri pergi di punggung dan Anna mengikuti anjing itu. Berhenti di pintu sebuah rumah besar dan masuk. Anna menulis huruf X di pintu dan pulang ke rumah Hans. Sang putri berjalan di taman. Hans menceritakan kisah wanita tua dan pohon 3 anjing dan kotak kaca. Dia memberitahu sang putri tentang ibunya yang malang dan tentang 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuannya.
Sang putri menyukai ceritanya. Dia berbicara tentang orang tuanya. Ayah saya adalah pria yang sangat hebat dan raja yang sangat baik, katanya. Tetapi ketika ibu saya meninggal, dia tiba-tiba berubah. Dia tua dan lelah, dan sedih dia menembak saya. Di rumah itu sekarang dia marah tentang hal-hal kecil yang tidak dia inginkan menjadi raja. Dia ingin bunga putih di taman ibuku, mencintai bunga putih, tapi sekarang bunganya selalu mati. Merahnya matahari pergi, mulai menerangi langit. Sang putri mengucapkan selamat malam kepada Hans. Dia memukulkan kotak 1, 2, dan anjing kedua muncul dengan mata sebesar jeruk. Anjing ini datang melihat semua yang dilihatnya di pintu, dan itu memberi tahu Hans, ikut denganku dengan cepat dan kami akan menulis X di setiap pintu di jalan ini dan 10 jalan berikutnya. Keesokan hari Anna memberi tahu raja cerita malam. Raja membawa Anna dan beberapa pria ke jalan Hans. Di sana adalah rumah menangis. Anna tidak ada di sini. Itu menangis saja. Salah satu pria berlari ke mereka. Rumah ada di jalan berikut, katanya. Ada X pada pintu, setiap rumah memiliki X. Pintunya raja sangat marah dan pulang ke rumah. Kemudian hari itu Anna memikirkan rencana lain. Dia pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Dia membuat tas kecil dan dia meletakkan batu kecil di dalam tas. Dia membuat potongan kecil di bagian bawah tas dan kemudian memasukkannya ke dalam pakaian sang putri. Sekarang dia berkata, ketika sang putri keluar, batu-batu kecil itu akan jatuh ke jalan. Kita bisa mengikuti batu-batu itu dan batu-batu itu kemudian ke rumah malam itu. Hans memanggil sang putri lagi dengan kotak kaca. Mereka berjalan di taman anjing dengan mata sebagai besar seperti piring, menunggu di depan rumah. Saya ingin menjadi seorang pangeran, berkata Hans. Saya tidak ingin menjadi seorang putri, kata putri. Mengapa, bertanya Hans. Dia tidak menjawab. Saya ingin menjadi seorang pangeran, katanya, karena saya ingin menikahimu. Mereka duduk di bawah pohon, tangan meletakkan kotak kaca di tanah, dan di sebelahnya jangan menjadi pangeran. Dia bilang, aku tidak bisa mencintai pangeran. Aku akan menjadi gadis miskin dan kamu akan menjadi tangan pada saat itu. Anjing melihat raja dan Anna dengan 100 pelayan. Mereka keluar dari rumah raja dan melihat batu putih kecil. Batu putih bersinar dalam gelap, dan mereka mengikuti. Mereka anjing berlari ke putri. Raja, datang, itu menangis. Datang cepat. Raja itu lari melalui jalan-jalan dalam dengan putri di punggungnya. Raja Anna dan para pelayan tiba di rumah Hans. Adalah sang putri di sana menangis. Raja Hans tidak menjawab. Tiba-tiba raja melihat sepatu kecil putrinya di tanah. Di sebelah beberapa sepatu indah bunga putih. Dia tidak bisa berbicara sebentar, lalu dia berkata dengan marah kepada Hans, penebang kayu, saya akan memanggal kepalamu. Pada jam 12 besok, para pelayan mengambil tangan di rumah raja dan menembaknya di sebuah rumah. Hans mencari kotak kacanya di mana hilang. Dia tidak bisa memanggil anjing, maka dia ingin
Ingat itu di bawah pohon ketika matahari terbit. Hans pergi ke jendela dan melihat keluar. Dia sangat tinggi. Dia melihat seorang anak kecil di bawahnya dan memanggilnya, "Hai anak kecil, apa yang kamu inginkan?" Menangis anak laki-laki itu. "Maukah kamu 3 pukulan yang tolong?" kata anak laki-laki itu. "Lalu lari ke rumahku," katanya. "Katakan kepada pelayanku, Hans memiliki kotak kaca kecil itu dan ada di tanah di bawah pohon. Dia ingin aku membawanya ke rumah raja. Ketika kamu membawakanku kotak itu, aku akan memberimu 3 poin." Anak laki-laki itu menghilang. Beberapa saat kemudian dia kembali dengan kotak itu, melemparkannya ke saya. Disambut Hans, anak laki-laki itu melemparkan kotak itu, dan karena menangkapnya, kemudian dia melemparkan uang itu. Pada saat itu pintu terbuka. Orang-orang raja masuk. Mereka mengambil tangan ke alun-alun besar di pusat kota. Semua orang dari kota di sana. Mereka ingin melihat raja berdiri di tengah alun-alun dengan orang-orang penting kota di sekelilingnya. Di depan Hans berdiri seorang penebang kayu besar yang kuat. Dia mengenakan mantel merah panjang dan topi hitam tinggi. "Apakah Anda siap mengatakan raja kepada penebang kayu?" "Apakah kamu siap mengatakan penebang kayu, Hans?" Dan dia mengeluarkan kotak kaca. "Apakah kamu siap mengatakan penebang kayu kepada Hans?" Dan dia memukul kotak itu. Begitu dia memukul kotak itu lagi, 1, 2, dan lagi 1, 2, 3. Anjing berdiri di depannya. "Bawa penebang kayu pergi," dia berkata kepada anjing dengan mata sebesar telur. Lempar dia ke sungai. Anjing itu lari dengan penebang kayu di punggungnya. "Bawa anak buah raja pergi," Hans berkata kepada anjing dengan mata sebesar piring. Anjing itu semakin besar dan besar. Semua orang menonton dengan mulut terbuka. Sekarang anjing itu sebesar rumah. Anak buah raja sangat takut dan lari. "Bawa sang putri ke sini," Hans berkata kepada anjing dengan mata sebesar jeruk. "Di mana raja?" Dia menangis di saat waktu putri dan raja berdiri di depan, tangan dengan anjing di belakang mereka. "Apakah Anda ingin menjadi raja?" Maka bertanya raja tua. "Tidak," berkata raja, "saya hanya ingin memiliki bunga putih di kebun saya, dan putri bahagia ketika putri dan saya menikahi. Bunga putih akan tinggal di taman Anda lagi, dan sang putri akan bahagia." Dan tangan menikahi sang putri. Raja dan ratu baru hidup bahagia selama bertahun-tahun. Mereka memiliki 6 anak dan sebuah taman yang sangat besar. Raja tua tinggal tahun-tahun terakhir di dekat mereka. Tamannya adalah lautan bunga putih sepanjang tahun. Terima kasih.